الحمد لله الذي أمرنا بأن يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعيمه في الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها عن عذاب النار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبصر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه محسابه الغرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إلى الآية. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengingat akan kebesaran Allah, yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita nanti di yaumil qiyamah akan mendapat syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Hari ini tepat tanggal 7 Oktober 2022 Miladiyah, atau bersamaan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Insyaallah besok Sabtu tanggal 12 Rabiul Awal kita akan mengenang sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir bertepatan tahun 571 Miladiyah. Pada saat Rasulullah SAW lahir, belum ada penanggalan dalam Hijriyah. Hanya sebagian ulama menyatakan bahwa kelahiran baginda Rasulullah SAW ditandai oleh beberapa keajaiban-keajaiban yang menyertai kelahiran baginda Rasulullah SAW. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, jika kita mempelajari sejarah kelahiran Rasulullah, maka tidak akan mampu tinta buku untuk mencatat peristiwa-peristiwa penting menjelang kelahiran Rasulullah SAW maupun setelah Rasulullah SAW lahir di muka bumi ini. Hadirin, jika kita menelisik peristiwa kelahiran baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya
kelahiran baginda Rasulullah SAW tidak hanya dinantikan umat manusia, tetapi semua alam, semua penduduk dunia, semua penduduk bumi ini ketika itu menanti kelahiran baginda Rasulullah SAW. Hewan selain manusia, burung, tumbuh-tumbuhan, gunung, bahkan langit pun menanti kehadiran baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu kaum muslimin amatlah pantas, amatlah wajib kita sebagai pengikut Rasulullah SAW mengetahui, mempelajari hikmah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah makhluk manusia yang amat mulia, amat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk di muka bumi ini seagung baginda Rasulullah SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan keagungan baginda Rasulullah SAW itu dalam sebuah ayat Al-Quran, dalam surah Al-Kalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khulqil azim. Dan sungguh kamu Muhammad benar-benar memiliki keagungan budi pekerti dan akhlak. Hadirin kaum muslimin sidang Fardhu Jumat yang berbahagia, besok Sabtu tanggal 12 Rabiul Awal adalah puncak kelahiran baginda Rasulullah SAW, manusia pilihan, manusia agung. Baginda Rasulullah SAW adalah tauladan untuk umat manusia, bukan saja umat manusia, tapi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan bagi peradaban manusia hari ini. Kaum muslimin sedang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengingatkan kepada kita tentang keagungan baginda Rasulullah SAW tersebut. Tidak hanya agung dalam budi pekerti, tapi suri tauladan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha ila al-ayah. Arti dan maksud ayat tersebut, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan, contoh, figur yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kedatangannya baik pada hari kiamat. Maka menyebut Allah lah kita sebanyak-banyaknya. Hadirin kaum muslimin, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kehadiran Rasulullah di muka bumi ini, meskipun kita tidak pernah berjumpa Rasulullah, tetapi cerita-cerita, pelajaran-pelajaran, hikayat maupun sejarah telah memberikan kepada kita pemahaman bahwa sesungguhnya Rasulullah itu adalah manusia pilihan, manusia yang diagungkan, tidak hanya umat manusia tapi juga makhluk yang ada di muka bumi ini. Bila kita hitung dalam tanggal miladiah, Rasulullah SAW wafat tahun 633 miladiah. Jika kita mundur ke belakang, dalam tahun miladiah itu Rasulullah hanya berumur 62 tahun. Tapi bila dihitung dalam hitungan Hijriah, Rasulullah meninggal dalam usia 63 tahun. Bila kita hitung
jarak antara penanggalan Hijriah 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pada tahun ke-10 Rasulullah meninggal, dihitung hari ini, maka Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di muka bumi ini kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Imam, apa hikmah ketika kita mengingat, memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW? Pertama, bahwa peristiwa kelahiran Rasulullah itu benar adanya, dan itu adalah sejarah. Al-Quran banyak sekali menceritakan bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu mendapatkan tempat dalam Al-Quran. Syekh Mustafa As-Saibai mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sejarah, karena sejarah itu adalah peristiwa yang mengingatkan akan kejadian kita, dari mana kita berasal. Begitu juga halnya baginda Rasulullah SAW, Nabi kita. Tidak boleh kita melupakan, apalagi meninggalkan baginda Rasulullah SAW tanpa memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW, karena itu adalah sejarah. Oleh karena itu, kelahiran baginda Rasulullah SAW itu kita peringati sebagai hikmah sejarah yang mengingatkan kita. Kita hari ini tidak akan mungkin ada kalau tidak ada orang tua kita. Orang tua kita tidak mungkin ada kalau tidak ada kakek kita atau nenek kita. Kakek dan nenek kita tidak akan ada kalau tidak ada buyut kita. Begitulah seterusnya. Dan itu adalah sejarah yang tak pernah kita lupakan, karena kita berasal dari masa lalu yang terus kita ingat sebagai iktibar dan pelajaran. Hadirin kaum muslimin, sidang pada Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala. Hikmah yang kedua, mengapa kita memperingati Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Yaitu adalah sebagai proses pendidikan. Rasulullah itu adalah figur pendidik yang paling utama. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah memerintahkan Arkan bin Arkan rumahnya dijadikan tempat pendidikan. Rasulullah langsung yang mengajarkan anak-anak yang ketika itu berada di rumah Arkan bin Arkan. Dan Rasulullah sendirilah yang kemudian meminta Arkan bin Arkan untuk menjadikan tempat itu sebagai lembaga pendidikan yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam di dunia ini. Rasulullah ada tokoh, tidak hanya tokoh bagi umat manusia, tapi ada tokoh bagi umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin, sebagai pengikut Rasulullah, sudah kewajiban kita untuk meneladani, mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah SAW berikan petunjuk kepada kita, yang hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan segala perintah-perintahnya. Yang ketiga, hikmah mengapa kita mempelajari, memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai sejarah dan pendidikan. Yang ketiga adalah sebagai syiar dakwah. Karena dengan memperingati Maulid Nabi, kita telah mengenalkan sejak awal kepada anak-anak kita, kepada remaja kita, bahwa ada figur selain daripada figur orang tua, yaitu baginda Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan kepada kita agar mendidik anak kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, memperingati Maulid Rasul adalah sebuah dakwah dan syiar agar anak-anak kita, remaja kita paham dengan Nabi dan Rasulnya. Yang keempat, hikmah ketika kita memperingati Maulid Nabi atau Maulid Rasul adalah bentuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW, mahabbah. Makanya kita dianjurkan, bahkan disunnahkan untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan keyakinan
dengan keimanan kita, dengan senantiasa kita mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW, insyaallah Rasulullah akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Yang kelima, hikmah mengapa kita memperingati Maulid Rasul ada sebagai bentuk menjunjung segala apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah dalam artian kita melaksanakan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW sebagai bentuk apresiasi kita, sebagai bentuk penghormatan kita kepada seorang manusia pilihan, agar kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT sebagai bentuk Nabi di penghujung dunia ini yang insya Allah jika kita mengapresiasi, menjunjung tinggi, menghormati baginda Rasulullah SAW, insya Allah kita akan pula mendapat penghormatan dari baginda Rasulullah SAW yang insya Allah ketika kita mati, ketika kita meninggal, baginda Rasulullah akan menyertai kita semua. Mudah-mudahan khutbah singkat ini mendapat iktibar, pelajaran bagi kita semua, terutama pada anak-anak kita dan generasi muda kita, agar senantiasa menjadikan Rasulullah itu adalah figur tauladan tidak hanya dalam kehidupan rumah tangga, tapi dalam kehidupan sosial masyarakat, baik berbangsa dan bernegara. Banyak sekali cerita-cerita tentang baginda Rasulullah ini, kalau kita pelajari mungkin tidak akan pernah usai. Mudah-mudahan Allah meridai segala perjalanan hidup kita di muka bumi ini dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muakhirin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.